Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan atas kita semua. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu bersama menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami melewati hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dan ayat 9. Tertulis demikian. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara yang dikasih Tuhan, panggilan Tuhan bagi tiap-tiap orang berbeda-beda bentuk dan situasinya. Ada yang melalui pemberitahuan dari orang lain, ada yang melalui doa pribadi, ada yang melalui kesukaran, dan ada juga yang melalui mujizat, dan sebagainya. Cuma seringkali ada orang yang tidak mengerti bahwa dirinya sedang dipanggil Tuhan untuk suatu tugas pelayanan atau visi tertentu, sehingga proses yang harus dilaluinya begitu panjang. Kita hendaknya mengenali panggilan Tuhan atas kita. Jangan sampai kita melewati kairos dan panggilan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dan 9 ini kita perhatikan, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saulus adalah orang Farisi yang mengejar-ngejar jemaat Tuhan. Dia berusaha untuk melenyapkan dan menghentikan perkembangan kabar baik, yaitu kabar Injil, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Saulus mengalami lawatan Tuhan. Saulus mengira ia sedang mengerjakan tugas mulia, padahal dia sedang melawan Tuhan. Ketika perjumpaan itu terjadi, setelah cahaya itu lenyap, dan setelah suara Tuhan Yesus terdengar, Saulus mencoba bangun dan berdiri, dan mencoba membuka matanya. Tapi ia mengalami kebutaan. Karena kebutaannya itu ia harus dituntun orang untuk menuju ke Damsyik. Dan Tuhan menetapkan seorang yang percaya yang ada di Damsyik, yaitu Ananias, untuk mengunjungi dan mendoakan Saulus. Ananias tadinya tidak mau, tapi kemudian ia menuruti firman Tuhan. Ia mengunjungi Saulus dan berdoa, dan saat itu juga Saulus dapat melihat. Setelah peristiwa ini, Saulus meresponi panggilan Tuhan atas dirinya. Ia berganti nama menjadi Paulus, dan dia melayani Tuhan di berbagai tempat. Saulus meninggalkan hidupnya yang lama dan mengubah haluan serta tujuan hidupnya menjadi untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah di antara saudara yang saat ini sedang mengalami situasi kesukaran, situasi persoalan? Ada kalanya Tuhan izinkan kesukaran atau persoalan itu untuk membuat kita mengerti, sadar bahwa kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Nya. Ada kalanya panggilan Tuhan itu melalui keadaan sakit yang kita alami atau keadaan kekurangan, dan Tuhan memakai semua keadaan itu untuk mengubah fokus hidup kita menjadi berfokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dan melayani Tuhan, serta mengerjakan panggilan-Nya. Kalau ada di antara saudara yang belum mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup saudara,
Mari renungkan situasi dan keadaan saudara, dan minta hikmat Tuhan untuk mengerti akan panggilannya. Baca firman Tuhan untuk mengenali kehendak Tuhan dan berjalan di dalam visi yang Tuhan tetapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami semua untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami dapat mengerti dan mengenali akan panggilan-Mu dalam hidup kami. Panggilan-Mu secara khusus untuk kami kerjakan. Panggilan-Mu untuk kami mengutamakan Tuhan dan melayani Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Pimpin kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus agar kami dapat terus melangkah di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan, yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, pemulihan, mujizat yang dari Tuhan. Yang terikat terbelenggu, kuasa kegelapan, yang mengalami gangguan roh jahat, kami berdoa saat ini, Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan, berikan kemenangan. Yang mengalami kecemasan, ketakutan, Tuhan penuhi hati setiap mereka dengan keberanian dan iman dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.